Umpama sliramu sekar nulati, aku kumbangi damsari. Umpama sliramu margi wong manis, aku kang bakal ngliwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, strategi keenam Sun Tzu adalah berpura-puralah serang dari timur, tapi seranglah dari barat. Substansinya sebenarnya adalah berpura-puralah menyerang dari satu arah, tapi sesungguhnya engkau menyerang dari arah yang berlawanan, dari arah yang berbeda, dari arah yang tidak diperhitungkan oleh musuhmu. Strategi keenam Sun Tzu ini jamak sekali dilakukan pada era Tiongkok kuno di periode musim semi dan musim gugur, atau di periode zaman negara berperang jauh sebelum Masehi. Satu contoh, satu case adalah persaingan sengit antara negara Zhou dengan negara Qin sebagai dua negara yang dianggap paling besar kekuatan militernya di era zaman negara berperang, menuntut kedua negara ini terus melakukan inovasi dalam menyusun strategi perang agar bisa bertahan atau bahkan mengalahkan kompetitornya, mengalahkan musuhnya. Strategi keenam Sun Tzu berpura-pura menyerang dari timur, tapi sesungguhnya menyerang dari barat. Itu jamak dilakukan terutama oleh negara Qin. Seringkali negara Qin dalam menyerang negara-negara kompetitornya, bukan hanya negara Zhou, dia menyiapkan prajurit, menyiapkan pasukan, menyiapkan barikade dengan segenap persenjataan lengkap dan segenap persiapan logistik yang memadai, dengan menumpuknya pada pintu gerbang tertentu, pintu gerbang masuk negara yang mau diserang, sehingga negara kompetitor menganggap bahwa negara Qin akan menyerang dari arah itu. Tapi tanpa diketahui bahwa ternyata pada saat bersamaan dia menyiapkan pasukan lain yang dipimpin oleh jenderal yang lain dari arah yang berbeda. Sehingga ketika seluruh kekuatan negara kompetitor ini difokuskan untuk menghadapi serangan dari pintu gerbang pertama, maka tanpa disadari tiba-tiba ada serangan bergelombang dari pintu gerbang yang berbeda. Dan tentu ini akan membuat kelabakan, membuat porak-poranda negara kompetitornya. Dalam sejarah negara berperang, terkenal sekali bagaimana Jenderal Wang Jian dari negara Qin ketika menaklukkan negara Chu, dia menumpuk, seolah-olah menumpuk kekuatan prajuritnya ada di barat, dan seolah-olah mau menyerang negara Chu dari barat dengan kekuatan 200.000 prajurit. Sehingga negara Chu siap menyambut kekuatan negara Qin tersebut di gerbang barat. Ya, pikir negara Chu berpikir dengan kekuatan 400.000 prajurit, maka dia akan bisa menahan 200.000 prajurit yang disiapkan oleh negara Qin di gerbang barat. Tapi tanpa disadari, tanpa dinyana, ternyata Jenderal Wang Jian menyiapkan 400.000 prajurit lainnya di gerbang timur. Dan ketika terjadi pertempuran di gerbang barat, maka 400.000
pasukan negara Qin di gerbang timur leluasa masuk menghancurkan dan pada akhirnya menaklukkan negara Chu. Strategi ini pun jamak dipakai dalam dunia politik baik internasional maupun nasional di negara kita, Indonesia. Banyak sekali kita jumpai dalam fenomena politik elektoral. Ya, politisi berpura-pura mau running bupati, tapi sesungguhnya tujuan utamanya ternyata adalah pilgub. Satu kesempatan yang lain, dia seolah-olah mau running pilgub pemilihan gubernur, tapi pada kenyataannya dia menyiapkan diri dengan segala sumber daya yang dimiliki untuk bertarung di pilpres. Ini sudah kita jumpai, fenomena ini sudah kita jumpai dalam beberapa tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Bagaimana para politisi kita memiliki sasaran utama dengan mencoba dulu sasaran antara. Banyak kita jumpai juga dalam fenomena pemilu legislatif. Pertarungan di dapil banyak diwarnai dengan strategi Sun Tzu yang ke-6 ini. Bagaimana seorang caleg untuk mengalahkan caleg kompetitornya seolah-olah menggarap habis sebuah kabupaten atau sebuah kecamatan, tergantung dia bertempur sebagai caleg DPR atau DPRD. Tapi pada saat yang bersamaan sesungguhnya dia secara serius menggarap underground di bawah tanah, menggarap wilayah yang lain sehingga itu tidak bisa diidentifikasi oleh kompetitornya. Sering kita jumpai caleg salah memperhitungkan kompetitornya karena tidak waspada dengan strategi ke-6 Sun Tzu ini. Berpura-puralah serang dari timur, tapi sesungguhnya kau siap menyerang dari barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.